Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id atau Pelakita Hub di akun YouTube. Jadi kemarin dilaksanakan pertemuan sosialisasi terkait peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi acara itu bertujuan untuk memberikan update atau memberikan penjelasan mengenai bagaimana penataan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan sesuai dengan spirit RT RW Provinsi Sulawesi Selatan itu. Jadi RT RW ini menjadi unik dan merupakan respons dari Pemprov Sulsel untuk mengakomodir dua kepentingan. Yang pertama, dokumen RT RW yang memang harus diselesaikan berdasar dengan Perda, dan keinginan untuk mengintegrasikannya dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memang selama ini menjadi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang 23 2014. Sehingga Perda ini diinisiasi. Pendek cerita, Perda ini merupakan jawaban atas amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang ingin memudahkan proses perizinan dan ketentuan mengenai bagaimana pengelolaan ruang laut dan darat secara terpadu, terintegrasi begitu. Nah, kemarin itu saya kebetulan diminta untuk menjadi moderator bersama Bang Adi Cahyo dari DKP Provinsi. Saya mencatat ada banyak sekali poin menarik ya tentang mengapa pesisir laut dan pulau-pulau kecil ini harus didorong untuk menjadi area yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi untuk Sulawesi Selatan. Saya sebut tiga dimensi itu karena bagaimanapun pesisir laut atau pulau-pulau itu merupakan wahana di mana sebagian besar masyarakat pesisir kita itu bermukim dan berpenghidupan. Jadi tujuan pertemuan itu menghadirkan stakeholders dari kabupaten kota, dari NGO, dari perguruan tinggi, ada juga TGUPP, ada kadis dari beberapa kabupaten yang saya kenal, dari Takalar ada, dari Pindrang sahabat saya, Pak Kadis Sahrudin juga datang, Pak Kadis dari Bantaeng, dari Wajo. Dan itu mereka adalah sumber informasi dan update juga mengenai apa yang berkembang atau terjadi di daerahnya masing-masing. Jadi saya jelaskan lagi bahwa pertemuan itu menjadi wahana untuk mendengarkan bagaimana arah kebijakan penataan ruang laut, termasuk prosedur perizinan untuk ruang laut sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 kalau saya tidak salah ya, termasuk PP 5 nomor PP Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 terkait perizinan dan tata laksana ruang laut itu. Kemarin narasumbernya adalah ada Pak Rohmin Dahuri. Beliau adalah senior untuk urusan manajemen terpadu kelautan dan perikanan. Saya ingat bukunya dulu, manajemen sumber daya pesisir dan laut secara terpadu begitu. Dan Pak Rohmin saya pernah bertemu di Baralompo waktu itu. Beliau kita undang untuk menjelaskan atau melihat bagaimana Baralompo sebagai contoh Marine Station UNHAS ya waktu itu ya. Lalu Pak Rohmin juga merupakan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengalamannya tentu diharapkan kemarin bisa memberi insight begitu tentang bagaimana dimensi kelautan dan perikanan itu terkait misalnya bagaimana Perda nomor 3 2022 itu untuk Sulsel bisa menjadi basis untuk mendorong apa yang kita sebut blue economy. Jadi Pak Rohmin cerita tentang blue economy sebagai sebuah konsep yang menurut beliau ini bukan hal baru tapi memang perlu diintensifkan untuk bisa dijalankan. Lalu ada juga Pak Insinyur Balok Budianto MM. Beliau direktur waktu saya bekerja untuk proyek sisi di IFAT waktu itu sebagai Knowledge Management Consultant tahun 2017-2018.
Pak Balog menceritakan prosedur perizinan untuk ruang laut. Jadi perizinan untuk ruang laut ada di KKP. Jadi untuk urusan misalnya bagaimana lingkungan, bagaimana perhubungan, tetap di sektor, di kementerian, tapi pada akhirnya tetap perlu rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu poin yang saya tangkap kemarin. Pak Rohmin menegaskan bahwa Perda nomor 3 2022 Sulsel itu secara substansial itu ditujukan untuk memastikan batasan-batasan, misalnya peruntukan di pesisir dan ruang laut itu, yang mana untuk konservasi, yang mana untuk usaha perikanan, dan bagaimana semua itu bermuara pada tumbuhnya investasi di daerah. Jadi saya kira menarik sekali ya bagaimana momen kemarin itu memberikan informasi, memberi kesadaran baru kepada stakeholders bahwa Sulsel ke depan harus digenjot potensi sumber daya kelautan dan perikanannya, dan itu bisa diakselerasi dengan menjalankan Perda nomor 3 tahun 2022 RT/RW provinsi itu. Selain itu ada juga informasi terkait bagaimana proses penyusunan RT/RW, apa substansi yang dikandungnya, kemudian bagaimana memberikan penekanan apa-apa saja yang tercover di dalam begitu. Misalnya sudah ada informasi tentang rencana lokasi reklamasi, apa-apa yang harus disiapkan untuk misalnya melakukan itu. Juga proses kreatif bagaimana RT/RW itu sebagai sebuah dokumen melibatkan stakeholders ya, dari kampus, dari LSM, dari masyarakat luas, termasuk konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sektor. Secara umum kegiatan berlangsung impresif ya, apalagi ada narasumber dari BRIN bicara tentang bagaimana peluang survei jalur bawah laut, bagaimana hidrooceanografi itu dijalankan untuk memastikan ketersediaan data di pesisir dan ruang laut. Pak Kadis mengatakan Sulsel ke depan ini butuh database yang komprehensif ya. Jadi bukan hanya daratan, bukan hanya lautan, pesisir, tapi juga dasar lautannya begitu. Nah ini saya kira menarik ya untuk misalnya menyiapkan database itu kemudian menjadi basis perencanaan kira-kira ke depan Sulsel untuk ruang laut dan pesisir ini atau pulau-pulau kecil ini bisa bikin apa begitu. Untuk saya pribadi ini momen yang impresif, bisa bermanfaat untuk kita semua tentang bagaimana nanti mengambil peran untuk Perda nomor 3 ini betul-betul bisa menjadi rujukan, bisa menjadi basis perencanaan dan agenda-agenda perubahan kita di Sulawesi Selatan, terutama di pesisir dan ruang laut atau pulau-pulau kecil itu. Saya kira itu. Salam dari Tamarunang gua. Salam dari gua.